Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan 7, saya akan menjelaskan mengenai biaya mutu dan akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Jadi untuk materi ini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama, untuk proses produksi menggunakan job costing, dan nanti di video selanjutnya ada uh, akuntansi untuk kehilangan dalam proses costing. Oke, untuk yang materi hari ini, untuk materi pertemuan hari ini adalah menggunakan job costing. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud biaya kualitas, kemudian membedakan 3 jenis biaya kualitas, menjelaskan TQM atau Total Quality Management, dan kebutuhan akan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Kemudian menghitung dan mencatat produksi yang hilang dalam bentuk scrap, menghitung dan mencatat produksi yang hilang dalam bentuk spoiled goods, menghitung dan mencatat produksi yang hilang dalam bentuk rework. Oke, yang pertama mengenai biaya kualitas. Apa itu biaya kualitas? Yaitu biaya kualitas bukanlah hanya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk berkualitas, melainkan juga biaya yang terjadi karena adanya penurunan kualitas. Jadi biaya ini adalah biaya yang terkait kualitas, tidak hanya untuk meningkatkan sebuah kualitas produk, tapi juga bagaimana ketika produk tersebut terjadi penurunan kualitas. Oke, ada 3 klasifikasi terkait biaya kualitas. Yang pertama prevention cost, appraisal cost, dan failure cost. Untuk prevention cost adalah biaya untuk mencegah terjadinya kegagalan produk, yaitu agar produk ini tidak gagal. Misalkan dengan pelatihan karyawan, jadi karyawan di-improve skill-nya agar menjadi lebih baik dan menghasilkan produk yang lebih baik. Kemudian misalkan saja riset pasar, jadi perusahaan melakukan riset terhadap pasar, apakah barang yang akan diproduksinya ini nanti laku diserap oleh pasar. Nah, jika tidak melakukan prevention cost ini, misalkan dengan riset pasar, ketika kita memproduksi barang, kemudian kita menjualnya, dan ternyata barang tersebut tidak diserap oleh pasar, maka otomatis akan terjadi kegagalan dalam produksi. Kemudian ada appraisal cost, biaya yang mendeteksi terjadinya kegagalan produk. Jadi nanti kita akan mendeteksi ketika apa yang menyebabkan produk tersebut gagal. Kemudian ada failure cost, biaya akibat terjadinya kegagalan produk. Ini ada 2 faktor, yaitu internal failure, misalkan dengan scrap, spoilage, dan rework. Kemudian faktor kedua yaitu external failure. Oke, kita akan bahas satu-satu, fokus pada yang failure cost atau kegagalan. Kita akan membahas dulu tentang TQM, Total Quality Management. Ya, jadi dalam konsep manajemen itu ada yang namanya TQM, Total Quality Management. Dimana agar dapat bertahan dalam persaingan usaha, nanti perusahaan itu harus menyediakan produk yang berkualitas. Jelas juga dengan harga yang wajar. Mengapa? Mengapa perusahaan itu butuh adanya TQM atau Total Quality Management, yaitu agar menjaga kualitas, agar mampu bersaing di pasaran. Nah, di sini agar mampu bersaingnya salah satunya dengan menetapkan harga yang wajar atau reasonable price. Jadi adanya pesaing atau kompetitor itulah yang menyebabkan kita harus melihat TQM-nya. TQM sendiri itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas seluruh proses dan aktivitas produksi. Kemudian karakteristik penerapan TQM. Nah, tujuan dari seluruh aktivitas produksi adalah untuk melayani pelanggan. Jadi perlu diingat, jadi semua elemen-elemen yang ada di perusahaan itu adalah untuk melayani pelanggan. Nah, nanti pelanggan ini berfungsi untuk mendatangkan laba bagi perusahaan.
Kemudian manajemen puncak melaksanakan peran aktif kepemimpinan dalam perbaikan kualitas. Jadi manajemen puncak itu tidak hanya bersantai saja, dia harus berperan aktif atas kepemimpinannya untuk memperbaiki kualitasnya. Kemudian seluruh karyawan secara aktif terlibat dalam perbaikan kualitas. Jadi tidak ada satupun elemen di perusahaan yang akan mengabaikan terkait kualitas suatu produk ini, ikut berperan semua. Perusahaan memiliki sistem pengidentifikasian problem kualitas, pengembangan solusi, dan penerapan tujuan perbaikan kualitas. Jadi perusahaan harus memiliki sistem. Kemudian perusahaan menempatkan karyawan sebagai aset bernilai tinggi dan menyediakan pelatihan berkesinambungan sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian prestasi. Jadi pemeliharaan atas karyawan itu juga penting dengan cara meningkatkan skill-nya, melakukan pelatihan. Kemudian mengukur dan melaporkan biaya kualitas. Sebagian besar jenis-jenis biaya kegagalan produk dapat diukur dan dilaporkan pada setiap periode. Oh, jadi ternyata biaya kegagalan itu dapat dilaporkan, dapat dihitung pada setiap periodenya. Biaya kegagalan ini nanti akan ditelusuri dan dilaporkan untuk setiap pusat biayanya atau cost center-nya. Jadi manajemen puncak pun juga tidak harus menggunakan informasi yang detail ini untuk bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Jadi perlu diketahui biaya kegagalan ini itu menjadi salah satu info yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban. Tidak satu-satunya info, ada faktor-faktor lain atau info-info lain yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban. Tidak lupa juga manajemen puncak harus aktif berpartisipasi dalam kualitas. Ini adalah prinsip kewibawaan dari manajemen. Oke, dalam job order costing ini ada 3 bentuk dari produk hilang. Yang pertama scrap, kemudian ada spoiled goods, dan yang ketiga ada rework. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada scrap, yaitu bagian yang pecah sebagai akibat dari kegagalan mesin atau kelalaian karyawan. Misalkan jika barang yang sudah jadi, kemudian tiba-tiba pecah, retak. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai scrap. Kemudian bahan baku yang rusak akibat tidak dapat digunakan atau dikembalikan ke penjual. Misalkan barang yang sudah disimpan di gudang, kemudian terjadi kesalahan penanganan atas barang tersebut, misalkan berjamur, itu tidak dapat dikembalikan ke penjual. Kemudian ada serbuk atau sisa potongan dari hasil pemrosesan bahan baku, misalkan saja sisa kayu. Bagi perusahaan itu merupakan sisa. Kemudian ada juga misal perusahaan baju, sisa-sisa kain percanya, perusahaan kue, sisa-sisa kuenya yang tidak bisa digunakan lagi bagi perusahaan. Nah, ternyata scrap ini pun bisa laku dijual. Misalkan ketika barang pecah, akan dijual dengan separuh harga, atau sisa-sisa kayu akan dijual ke perusahaan lain yang bisa memanfaatkannya. Nah, ketika scrap ini laku dijual, pertama dia akan dicatat sebagai other income. Kemudian bisa juga dicatat sebagai pengurang cost of goods sold. Dicatat sebagai pengurang factory overhead control. Atau dicatat sebagai pengurang work in process. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan PT Wood Carving ini mengumpulkan serbuk kayu dari lantai gudang dan menjualnya ke pabrik kertas secara berkala. Hasil penjualan bulan ini sebesar $500. Sehingga ada berbagai alternatif pencatatan. Yang pertama, cash, jika menjualnya secara tunai, atau akun receivable jika menjualnya secara kredit, pada scrap sales atau other income. Bisa juga dicatat cash atau akun receivable pada cost of goods sold, atau cash pada FH control, factory overhead control, atau cash pada work in process. Oke, kita lanjut ke spoiled goods, yaitu barang rusak yang tidak dapat diperbaiki karena secara ekonomis tidak layak diperbaiki.
Sehingga ini barang yang tidak lolos uji quality control. Nanti akan dicatat sebagai kerugian. Kemudian kerusakan dapat disebabkan oleh pelanggan. Kemudian ada juga yang kerusakan dapat disebabkan oleh faktor internal. Ini untuk pencatatan akuntansi spoiled goods pada sistem job order itu ketika dia rusak karena faktor internal, maka akan dibebankan ke factory overhead control. Nah, ketika nilai kerusakannya itu sangat besar, maka akan dilaporkan sebagai kerugian dalam laporan laba rugi nanti. Nah, ini yang menarik. Ketika rusak karena pelanggan, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai biaya kualitas dan akan dicatat sebagai spoiled good inventory. Barang rusak, persediaan barang rusak. Oke, kita lanjut ke ilustrasi. Di sini kita ilustrasikan ketika rusak akibat pelanggan. PT Plastiko mendapatkan pesanan dari Resto Pizzaki untuk membuat 1000 buah kursi plastik dengan desain khusus dan dikerjakan sebagai job 876. Ketika 100 buah kursi telah selesai dikerjakan, tiba-tiba pelanggan melakukan perubahan spesifikasi. Jadi dapat pesanan 1000, ketika sudah menyelesaikan 100 buah, tiba-tiba ini restocking ini, karena dia pelanggan yang loyal ini, melakukan perubahan spesifikasi. Otomatis 100 kursi ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Dan perusahaan pun tidak dapat menyesuaikannya dengan spesifikasi baru tersebut. Namun, ternyata 100 kursi yang telah selesai dikerjakan di awal tadi dapat dijual ke pihak lain dengan harga 100 per unit. Sehingga totalnya 100 kali $10 per unit sebesar 1000. Oke, sehingga nanti total biaya yang dikeluarkan adalah, misalkan di sini materialnya adalah sekian, direct labor, factory overhead, sehingga total job cost-nya adalah 38.500. Ini adalah pembuatan kursi 1000, sebesar 1000 tadi. Sehingga nanti untuk pencatatannya adalah spoiled good inventory sebesar 1000. 1000 tadi adalah kursi yang 100 kursi yang dijual ke pihak lain, tidak sesuai spesifikasi. Pada cost of goods sold 37.500. Ini didapat dari jumlah total job cost-nya, kita kurangkan dengan spoiled good inventory tadi sebesar 1000. Sehingga cost of goods sold-nya adalah 37.500 pada work in process sebesar 38.500. Oke, ternyata PT Plastiko menaikkan harga jual atas setiap produknya sebesar 150% dari cost. Jadi dia dapat untung 50% dari harga jualnya. Sehingga job yang di job 876 atau cost yang akan ditagihkan ke restocking adalah sebesar 56.250. Itu berasal dari 37. Jadi $1000 atau 100 kursi yang dijualkan ke pihak lain yang tidak sesuai spesifikasi kita keluarkan. Kita fair di sini. Itu sebesar 37, kita kalikan 150%. Sehingga adalah total yang akan ditagihkan adalah 56.250. Sehingga pencatatan untuk penagihannya adalah cash atau account receivable pada sales sebesar 56.250. Ketika barang rusak atau yang tidak sesuai spesifikasi tadi laku terjual, maka jurnalnya adalah cash atau account receivable pada spoiled good inventory sebesar 1000. Oke, ketika rusak karena faktor internal. Nah, misalkan tadi masih sama ilustrasinya. Kita asumsikan 100 kursi tadi disebabkan oleh proses peleburan bahan baku kerusakannya. Jadi kerusakan dari perusahaannya. Sehingga biaya pembuatan kursi pesanannya adalah $35 per kursi dengan rincian total biaya 38.500 kita bagi dengan 1.100 kursi, 100 kursi yang rusak. Dengan demikian nilai produk rusaknya adalah 3.500. Di mana $35 per
produksi kita kalikan dengan 100. Nah, karena produk rusak tersebut masih dapat laku dijual dengan harga $1.000, maka total kerugian yang ditanggung oleh Plastiko adalah 1.000 kita kurangkan dengan 3.500, yaitu 2.500. Sehingga harga pokok 1.000 kursi yang sesuai spesifikasi dan dikirim ke restocking itu tadi adalah $35.000, atau $35 kita kalikan dengan 1.000 sesuai pesanannya, dan terjual dengan harga 52.500, yaitu $35 cost kita kalikan 150%. Ini kita tetap mengambil untung 50%. Oke, sehingga jurnal pencatatan atas penyelesaian pekerjaan dan pengiriman produk pesanannya adalah spoiled good inventory sebesar 1.000 dengan FOH kontrolnya, yaitu kerugiannya kita catatkan 2.500 pada FOH kontrol, cost of goods sold-nya 35.000, jadi WIP-nya 38.000. Untuk pengirimannya cash atau account receivable pada sales sebesar 52.500. Oke, selanjutnya rework, yaitu proses untuk memperbaiki barang cacat. Rework kembali dikerjakan. Nah, kita memperbaiki barang cacat yang defect. Nah, seperti halnya barang rusak, maka rework ini dapat disebabkan oleh konsumen maupun faktor internal. Untuk perlakuan atas akuntansinya, biaya rework ini bergantung pada faktor penyebab terjadinya rework. Ketika rework disebabkan oleh konsumen, maka biaya rework-nya akan dibebankan ke dalam job. Tiba-tiba konsumen merubah spesifikasi seperti tadi, itu bisa jadi dibebankan ke dalam job-nya. Ketika disebabkan oleh faktor internal, maka harus dibebankan ke FOH kontrolnya. Oke, ini jurnalnya. Rework yang disebabkan oleh konsumen, maka jurnalnya ada work in process, ada materials, payroll, dan applied factory overhead. Kemudian untuk yang rework disebabkan oleh faktor internal, yaitu FOH control pada materials, payroll, dan applied factory overhead. Oke, itu adalah materi ketika terjadi kehilangan dalam proses produksi pada sistem job order costing. Oke, untuk video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai proses kehilangan pada proses costing. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.